Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin muslimat jamaah salat subuh ya insyaallah diridhoi, diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa memuji kebesaran Allah, mensyukur nikmatnya. Alhamdulillah di hari yang ke-16 Ramadan ini kita masih sehat, kita masih menjalankan ibadah, baik itu puasa di siang hari, tarawih, memperbanyak baca Quran, memperbanyak sedekah dan lain-lain. Mudah-mudahan semua yang kita amalkan insyaallah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat senantiasa kita peruntukkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jamaah subuh yang saya muliakan, subuh kali ini tema kita adalah keutamaan sedekah. Kita semua sudah tahu sedekah itu adalah pemberian secara sukarela kepada orang lain. Niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah itu dari sekian macam pemberian, maka sedekah yang paling luas pengertiannya. Zakat itu kan terbatas. Zakat itu masuk rukun Islam dan ada ketentuannya. Paling tidak ada dua. Pertama adalah sudah sampai nisab, yang kedua sampai haul. Itu zakat mal. Apalagi kalau khusus bulan Ramadan ini namanya zakat fitrah. Jadi sebelum saya lanjutkan masalah sedekah, saya singgung sedikit masalah zakat fitrah. Saya luruskan pemahaman kita karena masih banyak kaum muslimin memahami bahwa zakat fitrah itu nanti di akhir Ramadan baru bisa dibawa, baru bisa dikeluarkan. Padahal zakat fitrah itu mulai dari masuknya Ramadan sampai akhir itu sudah boleh kita keluarkan. Bahkan kalau bisa jamaah sekalian, jangan kita akhirkan. Jangan bawa zakat fitrahnya di akhir Ramadan. Misalnya nikungi mukona apa magi lapasa, sebelum lapai lapasa napa penyaran zakat fitrana. Ini kurang tepat karena bisa merepotkan amil, bisa merepotkan petugas. Petugas itu harus menyalurkan zakat itu tidak sampai ke amil saja, tidak sampai kepada petugas saja, tapi harus disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Berarti kalau begitu sebaiknya dibawa secepatnya, karena ini mau didistribusikan, mau dibagi kepada yang berhak. Itu tentang zakat fitrah. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah SWT. Selanjutnya masalah zakat, masalah sedekah saya katakan
bahwa itulah paling luas pengertiannya, ya. Karena semua yang namanya pemberian itu bisa dikatakan sedekah. Bahkan zakat pun dalam Al-Quran itu dibahasakan sedekah. Misalnya, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Bahasanya di situ adalah sedekah. Khudh min amwalihim shadaqah. Ambillah dari harta mereka sedekah. Padahal yang dimaksud di situ adalah zakat. Jadi ayat itu berlaku bagi orang yang menahan-nahan hartanya, yang tidak mau, yang enggan mengeluarkan hartanya, zakatnya. Maka ada perintah, khudh, ambil. Itu bil amar itu ya. Ambil zakat, ambillah harta dari mereka, sebagian harta dari mereka sebagai sedekah. Ya, maknanya di situ adalah zakat. Jemaah sekalian. Tetapi sedekah juga infak juga bisa berarti sedekah. Wakaf juga bisa berarti sedekah. Hibah juga bisa berarti sedekah. Jadi sedekah pengertiannya mencakup semua pemberian. Walaupun misalnya kalau masing-masing didefinisikan itu masing-masing ada batasnya lagi. Ya, misalnya infak itu kan harus ada bendanya yang kita keluarkan. Harus ada benda. Misalnya wakaf itu adalah pemberian yang mana pemberian itu bisa dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Jadi wakaf misalnya tanah, rumah, kendaraan itu. Tapi sebenarnya itu bagian dari sedekah juga, pemberian juga. Hadir sekalian. Tapi sedekah ini luar biasa. Makanya dari sekian macam pemberian, sedekah yang paling luas pengertiannya. Sedekah ini luar biasa, manfaatnya baik pada diri kita, pada orang lain, pada agama kita dan seterusnya. Itu luar biasa sedekah ini jemaah sekalian. Sehingga dalam Al-Quran dikatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akum minas sholihin. Allah katakan, dan infakkanlah, berinfaklah sebelum datang suatu hari, ya, sebelum datang suatu hari atau sebelum datang kematian yang menjemput ajal kita, lalu mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib, andaikan ajalku masih bisa ditunda dalam waktu singkat saja, dalam waktu sedikit saja. Jemaah sekalian, apa yang orang lakukan seandainya masih diberi waktu sedikit? Bukan salat ternyata, bukan puasa ternyata, bukan haji, bukan umrah, tapi yang dilakukan adalah fa'as-saddaqa, niscaya aku akan bersedekah. Subhanallah. Jadi luar biasa sedekah ini. Andaikan orang yang di dalam kubur bisa dikembalikan walau sehari saja, maka yang dilakukan juga adalah sedekah, bukan salat. Jadi begitu tinggi keutamaan sedekah dibandingkan dengan amalan-amalan lain. Jemaah sekalian, kenapa seperti itu? Karena ternyata di dalam kubur sedekah itu bisa menjadi penyejuk bagi pelakunya, bagi orang yang bersedekah. Jadi ternyata situasi di dalam kubur itu panas, jemaah sekalian, panas. Tapi orang yang banyak sedekahnya, sedekah itu bisa seperti AC, menjadi penyejuk bagi orang yang sering bersedekah. Ya, ini ada hadis yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya sedekah itu bisa menangkal, bisa menahan panasnya kuburan, panasnya hawa di dalam kubur. Jadi berarti sedekah bisa berfungsi menjadi AC di dalam kuburan kita. Luar biasa ya sekalian. Di padang mahsyar nanti sedekah bisa menjadi payung bagi orang yang melakukannya, bagi orang yang bersedekah, menjadi payung saat tidak ada naungan selain naungannya Allah Subhanahu wa taala.
maka orang yang banyak sedekahnya itu memiliki fasilitas tersendiri, memiliki tempat tersendiri karena sedekahnya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Jadi itu sedekah. Kemudian itu tadi setelah kita meninggal. Kalau sebelum kita meninggal, perlu diyakini bahwa manfaat sedekah itu banyak sekali. Di antaranya, orang yang bersedekah pasti bertambah hartanya. Bertambah hartanya. Jadi tidak ada sejarahnya orang yang rajin sedekah jadi miskin, jadi bangkrut karena sedekah. Tidak ada. Bahkan yang terjadi, orang yang rajin bersedekah pasti semakin meningkat hartanya. Allah katakan, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Perumpamaan orang yang berimpak di jalan Allah itu kamatsali habbah, seperti orang yang menanam satu biji benih, kemudian satu biji itu tumbuh. Kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil. Satu biji benih itu tumbuh bertangkai 7 tangkai. Pada setiap tangkai terlibat ganda menjadi 100. Berarti dari satu biji tumbuh menjadi 7 menjadi 700. Subhanallah. Bahkan Allah katakan, wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah melipat gandakan tanpa batas kepada siapa yang dikehendaki. Tanpa batas. Itu sedekah. Jadi sekali lagi tidak ada sejarahnya orang yang bersedekah jatuh miskin apalagi bangkrut. Tidak ada. Jamaah sekalian, sedekah bisa menyembuhkan orang yang sakit. Jadi kalau ada di antara kita yang memiliki penyakit yang sudah lama tidak sembuh-sembuh, tapi salah satu yang bisa menyembuhkan penyakit adalah sedekah. Banyak kisah-kisah jamaah sekalian, orang yang sudah divonis oleh dokter, bahkan dokter sudah kewalahan menangani penyakitnya, ternyata tiba-tiba jadi sembuh. Kenapa? Dokter saja heran, kamu berobat di mana? Kamu pakai obat apa? Ternyata bukan obat yang menyembuhkan. Dia katakan, saya hanya bersedekah. Subhanallah. Jadi dengan sedekah, penyakit yang ada dalam diri kita bisa sembuh jamaah sekalian. Baik itu penyakit fisik maupun penyakit non fisik. Banyak sekali keutamaan-keutamaan sedekah yang lain. Kemudian selanjutnya, kepada siapa seharusnya kita bersedekah? Ini sedekah ini jamaah sekalian, ini tidak ada kecuali. Jangan mengatakan, jangan kita batasi sedekah hanya kepada orang tertentu, atau menurut penilaian kita kepada orang soleh saja, kepada orang yang taat saja. Itu tidak dibatasi sedekah itu jemaah sekalian. Ada sebuah cerita begini. Ada seorang sahabat ya berdoa di malam hari. Doanya gini, ya Allah, pertemukanlah aku orang yang tepat untuk saya beri sedekah. Tiba-tiba jemaah sekalian, besok pagi dia ketemu orang, langsung dia beri sedekah. Ternyata yang dia beri itu adalah seorang pencuri. Ketahuan dan langsung viral waktu itu, bilang seorang pencuri telah mendapatkan sedekah dari si fulan. Dia menyesal, menyesal aku ya Allah. Sepertinya sedekahku itu tidak tepat sasaran. Dia menyesal. Malamnya berdoa lagi, ya Allah, pertemukanlah aku orang yang tepat untuk menerima sedekah dari saya. Besok paginya ketemu lagi dengan seorang perempuan. Ternyata yang disedekahi adalah seorang pezina. Menyesal lagi dia, ya Allah, kenapa tidak tepat lagi orang yang saya bersedekah. Berdoa lagi, ya Allah, pertemukanlah aku orang yang tepat untuk saya bersedekah ya Allah. Hari ketiga jamaah sekalian, dia bersedekah lagi. Dan ternyata orang yang diberi sedekah itu adalah orang kaya tapi kikir. Tekulmannya maka kikir iki. Kebetulan ini rasa pas sedekah. Menyesal lagi dia. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Ternyata malam berikutnya dia bermimpi didatangi malaikat. Malaikat memberitahu dia,
wahai fulan, sedekahmu malam pertama itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena asbab sedekahmu yang kau berikan kepada pencuri, alhamdulillah pencuri itu tidak lagi dia lakukan pencurian andra menaklukkan karena sedekahmu. Luar biasa. Kedua, malam kedua juga Allah sudah terima sedekahmu walaupun kau berikan kepada seorang pesina. Karena dengan sedekahmu dia berhenti jadi pesina. Dan yang ketiga, juga Allah sudah terima sedekahmu walaupun kau berikan kepada orang kaya yang kikir. Karena dengan sedekahmu dia sekarang tidak lagi menjadi kikir, tapi menjadi orang kaya yang dermawan. Jamaah sekalian, jadi ternyata kembali lagi pada niat. Kembali lagi pada niat. Kepada siapapun, kepada apapun kita serahkan sedekah kita, yang penting niat kita. Dan jangan pernah berpikir jamaah sekalian, ketika kita bersedekah, ketika kita menyumbang, apakah kepada person, apakah kepada lembaga, kepada masjid, jangan pernah menunggu balasan terima kasih dari orang yang kita beri. Jangan pernah menunggu. Karena jangan sampai begini, jangan sampai kecewa menyumbang di masjid. Itu pengurus masjid tidak pernah terima kasih kepada saya. Jamaah sekalian, bukan itu tujuannya sedekah. Bukan untuk dibalas dengan terima kasih. Yang kedua, jangan lagi pikirkan sedekah kita itu dikemanakan. Menyumbang ke masjid, menyumbang ke pesantren. Jangan lagi pernah pikirkan manfaatkan itu sedekahku, sumbanganku. Jangan sampai salah gunakan. Hadirin sekalian, bukan lagi urusan itu. Kalaupun pengurus masjid menyalahgunakan, itu dosanya kepada Allah. Karena kalau kita selalu ikuti sedekah kita, kemana tuh sumbanganku, kemana itu, maka pada akhirnya tidak ada pahalanya. Dan bahkan bisa terjadi kita saling mencurigai satu sama lain. Jadi sekali lagi, kepada person pun, kepada orang yang kita sedekahi, jangan makin menunggu tanda terima kasih. Ini orang kurang ajar, diberi sedekah tidak tanda terima kasih. Memangnya itu yang kita harapkan, tanda terima kasih. Jadi bersedekah kembali kepada niat kita jamaah sekalian. Kemudian selanjutnya, sebelum bersedekah kepada orang lain, yang pertama-tama itu perlu disedekahi adalah diri kita sendiri. Ini yang pertama-tama. Jadi ada ceritanya begini. Pada suatu saat di masa Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah melihat ada orang yang berpakaian lusuh di masjid itu. Pakaian lusuh, pakaian tua, itu jangan robek-robek tapi sudah tua. Setelah sholat, Imam Abu Hanifah mendekati orang itu. Wahai fulan, sini dulu, saya tanya. Kenapa begitu pakaianmu, katanya. Dia bilang, enggak, memang seperti ini saya. Imam Abu Hanifah mengatakan, pergilah di situ di mihrab, di tempatnya imam. Kebetulan waktu itu Imam Abu Hanifah yang imam masjid. Dia bilang, ambil, ada kantong-kantong di bawah sejadahku, ambil itu. Diambilnya kantong-kantong itu dibawa ke Imam Abu Hanifah. Ternyata apa isinya? Uang banyak sekali, uang. Abu Hanifah mengatakan, ambillah uang itu, baru kau beli pakaian, supaya kamu tidak berpenampilan seperti itu lagi. Kau beli baju yang baru. Orang itu mengatakan, wahai imam, saya ini orang kaya. Ternyata dia orang kaya, tapi sengaja berpakaian begitu. Jamaah sekalian, Imam Abu Hanifah mengatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya Allah senang melihat bekas nikmatnya pada diri seseorang yang diberi nikmat. Jadi artinya apa jemaah sekalian? Jangan sampai kikir pada derita sementara orang lain yang diberi. Ya. Jadi penaniat tahu berpenampilan hebat, pakaiannya bagus, pakaiannya itu bukan puji-pujian, tapi dia menampakkan nikmat Allah pada dirinya. Ya, menampakkan nikmat Allah pada dirinya. Karena Allah senang
Kalau orang menempatkan nikmatnya pada selama tidak ada rasa sombong, tidak ada rasa angkuh, ya, tidak rasa angkuh. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sedekah, ya. Kemudian setelah pada diri kita, ya kepada orang lain. Kepada orang lain pun juga sekali lagi tidak dibatasi kepada siapa. Tetapi rentetan-rentetannya itu pertama dari diri sendiri, kemudian orang yang terdekat dengan kita. Siapa terdekat dengan kita? Ya boleh jadi isi rumah tangga kita, istri, anak, atau orang tua. Setelah itu beralih ke tetangga dekat, tetangga jauh. Itu jamaah sekalian, rentetannya ketika kita bersedekah. Bicara masalah tetangga, ini juga tidak dibatasi. Jangan hanya tetangga yang rajin berjamaah, jangan hanya tetangga yang dianggap taat. Andaikan ada tetangga non muslim juga harus diberi sedekah. Pernah suatu saat jamaah sekalian, di masa Nabi SAW ada seseorang yang kelaparan. Lalu Rasul bertanya, kenapa kamu tidak beri sedekah dia? Sahabat mengatakan, ya Rasul, dia itu non muslim. Untuk apa kita beri dia sedekah? Dia non muslim. Nabi katakan, sedekah itu tidak pandang bulu. Perut lapar itu tidak ada agamanya. Jangankan manusia, binatang pun. Jangankan manusia hanya karena beda agama, binatang pun harus diberi kalau dia sudah lapar. Jadi sedekah itu tanpa kecuali jamaah sekalian, kepada siapa saja. Dan sekali lagi, perbaiki niat kita semata-mata karena Allah. Karena masih sering terjadi itu dalam benak kita, ketika ada yang datang minta ke rumah, ketuk pintu, bawa map permintaan sumbangan, biasa masih muncul persangka-persangka lain. Jangan sampai bohong ini, jangan sampai ini, jangan sampai. Sama sekalian, berilah seikhlasnya, berilah seadanya. Jangan lagi dibentak, jangan lagi kita bernegatif thinking kepada mereka. Hadirin sekalian, sebagai kesimpulan dari apa yang saya sampaikan pada subuh kali ini, bahwa salah satu amalan di bulan suci Ramadan yang afdol kita lakukan adalah sedekah. Kenapa? Karena sedekah yang kita keluarkan di bulan Ramadan jauh beda pahalanya dibandingkan dengan di luar bulan Ramadan. Maka bersedekahlah. Rasul bersabda, "Fattaqun nar walau bisyikki tamrah." Takutlah kepada neraka walaupun hanya sepotong biji kurma. Bersedekahlah walaupun hanya satu biji kurma. Apalagi kalau seteguk air. Apalagi kalau satu kampung kita beri buka puasa. Apalagi kalau kita bersedekah. Sedekahnya lagi termasuk amal jariah. Bersedekah ke masjid, menyumbang ke masjid, menyumbang ke pondok pesantren, ya, sebagai wakaf. Itu luar biasa jamaah sekalian pahalanya kalau itu sempat kita lakukan. Beruntunglah bagi kita yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu bersedekah. Tapi sedekah itu bukan hanya untuk orang kaya. Makanya bagi kita orang miskin, jangan pernah mengatakan nanti saya kaya baru saya bersedekah. Karena sedekah tidak mesti orang kaya. Pernah niat tahun aku ni kalumannya pada kusidakka atau kikirin tu. Atau kikirin. Kenapa? Sedekah tidak perlu kaya. Ya, tidak perlu kaya. Jadi namanya karakter, penyanyi menunjuk karakter dermawan, mana dikasih asih pasti rajin sedekah. Tani kulit sedekah ya doi, sedekah dengan tenaga. Tani kulit sedekah dengan tenaga, sedekah dengan sabar, nasihat-nasihat yang baik. Paling tidak orang yang berkarakter dermawan itu dia murah senyum, karena senyum pun juga termasuk sedekah. Demikian, mudah-mudahan ada hikmahnya apa yang saya sampaikan pada subuh kali ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq was sadah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.